Masih di Sapa Indonesia Malam bersama tenaga ahli kantor staf Presiden Ilham Malik dan media manajer Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Mas Hairil, kalau tadi Mas Ilham menyatakan bahwa kalau dari pemerintah pusat itu firm bahwa nggak perlu status bencana nasional, tapi perlakuannya itu melibatkan seluruh unsur secara nasional dan akan dijaminkan soal sustainability-nya di lapangan. Apa yang masih dikhawatirkan sebenarnya dari Amnesty? Sebenarnya yang kami khawatirkan adalah dasar hukumnya. Ketika dasar hukum adalah hanya pernyataan publik tanpa ada keputusan presiden ataupun yang menetapkan status bencana nasional ini, itu yang akan bisa menghambat. Yang pertama tadi adalah sustainability. Tapi apa yang lebih penting dari penetapan status nasional ini adalah konsekuensi hukum ataupun apa ini bisa memberikan legitimasi politik bagi presiden untuk melakukan audit lingkungan setelah proses recovery terjadi. Jadi proses audit lingkungan, jika perlu dilakukan moratorium izin hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di Sumatera ini. Kita lihat kalau kita melihat data Walhi itu ada dari 10 tahun terakhir dari 2016 sampai 2024 itu 1,4 juta itu lahan yang menjadi terdeforestasi di ketiga wilayah provinsi ini. 1,4 juta hektar itu mungkin 20 kali luasnya Singapura ataupun seluas dengan wilayah Timur Leste secara keseluruhan satu negara, ataupun ketika kita mengambil ukurannya negara-negara lain di Eropa Barat itu setengahnya beberapa negara di Eropa Barat. Itu sangat besar deforestasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles bahwa itu sudah kita lakukan penanganannya. Tapi kalau ada status hukum dari status nasional bencana nasional ini, itu akan memberikan legitimasi kepada presiden untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh yang diperlukan. Ya. Nah, apa yang diperlukan di lapangan? Kita sudah terhubung saat ini dengan Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, lewat sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, kami turut prihatin, kami turut berduka atas musibah yang menimpa warga di Aceh Utara sebagai salah satu bagian dari Sumatera bagian utara yang terkena musibah ini. Pak Ismail, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih karena sudah meliput informasi kami yang ada di Aceh Utara menyangkut dengan bencana yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Ismail. Saat ini kondisinya seperti apa di sana? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga Aceh Utara saat ini? Ya, yang pertama sekali perlu saya ceritakan yang bahwa bencana di Aceh Utara bukan bencana sembarangan. Lebih daripada tsunami kejadiannya. Karena tsunami-nya hanya kena pesisir dan hanya sebentar. Tapi ini sudah 9 hari. Masih belum reda. Jadi rumah satu kampung itu ada rumah tinggal rumah 18 unit, lain semua hanyut. Maka pada hari ini ada sekitar 9 kecamatan lagi yang terisolir, yang belum bisa kita masukkan makanan kepada mereka yang pengungsi. Ya. Karena semua jalan putus, irigasi putus, lumpur semua di atas badan jalan, kemudian tiang-tiang listrik semua roboh. Rumah-rumah di atas jalan ini masih sedikit-sedikit kita perbaiki supaya tembus ke masyarakat kita yang mengungsi di pedalaman. Pak Ismail, saat ini juga bergabung di dialog kita ada Pak Ilham Malik yang merupakan tenaga ahli kantor staf Presiden. Apa yang mau Bapak sampaikan langsung kepada pemerintah pusat? Ya, pertama sekali saya mohon kepada Bapak Prabowo agar membantu kami di Aceh Utara ini yang sedang malam-marit. Karena kami di kabupaten ini tidak sanggup lagi menangani banjir yang bencana yang luar biasa ini. Mohon perhatiannya Bapak Presiden
untuk menangani persoalan yang ada di Aceh Utara. Saat ini sudah ada bantuan yang masuk, Bapak? Apa yang sudah ada? Yang sudah ada hanya yang ada di kabupaten. Yang di pusat belum ada. Kemarin saya minta itu pesawat dari BNPB. Sampai sekarang belum datang. Untuk kita transfer makanan kepada pengungsi-pengungsi yang di tengah-tengah hutan, yang terjebak di tengah-tengah hutan. Tapi sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Aceh Utara. Bapak yang berada di tengah hutan itu, mereka bertahan dengan apa? Informasi yang Bapak dapat, makan apa, minumnya bagaimana? Itulah yang menjadi masalah. Ini kami lagi tempuh ini jalur-jalur hutan ini supaya dapat ini masyarakat kita. Ya, Maka dalam hal tersebut saya sudah memohon beberapa kali, tapi tidak ada yang mensikapi ini persoalan yang ada di Aceh Utara, bencana yang luar biasa ini. saya langsung tanyakan ke Pak Ilham, silakan ada tanggapan. Bupati Aceh Utara meminta bantuan ke pemerintah pusat, mungkin Bapak bisa jadi penyambung untuk membantu di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bang Ismail. Insya Allah nanti apa yang tadi terkait dengan kendala yang ada di Aceh Utara, nanti akan kita sampaikan ke BNPB supaya nanti bisa diatasi segera. Tetapi tentu ini menjadi sebuah keprihatinan kita semua. Bantuan sudah ada tetapi tidak cukup, dan ini akan menjadi perhatian dari BNPB untuk drop bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Memang tantangannya sekarang ini dari seluruh wilayah yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, yaitu sebaran bencananya yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, cara penanganannya dan teknis penanganannya yang nanti akan dirumuskan dan dilaksanakan oleh teman-teman di satuan untuk mengatasi masalah ini. Pak Ismail, Pak Ismail, nanti informasi yang Bang sampaikan tadi akan kami sampaikan kepada Presiden. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Ismail. Terima kasih Bang. Ya, yang pertama sekali saya ingin menyampaikan, saya sampaikan mohon dibantu Aceh Utara ini Bapak Presiden. Karena ini kami tidak sanggup, karena kerusakan jalan, kerusakan irigasi ini, kemudian menyangkut dengan bahan pokok masyarakat ini, kami tidak sanggup, maka kami minta bantu kepada Bapak Presiden. Tolonglah kami Pak Presiden. Baik Bang, akan kami sampaikan nanti Bang. Ya, jadi iya, terima kasih. Semoga segera ditangani dengan baik. Pak Ismail saat ini berada di mana Pak tepatnya? Ini ya, saya barusan ini di lapangan, ini lagi kasih bantuan masa panik kepada masyarakat yang lagi mengungsi, begitu. Itu di mana Pak masyarakat yang mengungsi yang Bapak kunjungi saat ini? Musibah di Aceh Utara ini dari 27 kecamatan, cuma yang tidak terendam habis cuma 2 kecamatan, yang lain rata semua. Maka saya bilang lebih daripada tsunami yang terjadi di tahun 2006 kemarin. Untuk warga yang di pengungsian tentu butuh banyak bantuan. Saya akan tanyakan lebih banyak lagi. Kita akan jeda dulu sejenak, Pak Ismail, Pak Ilham juga Mas Hairil. Kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam.